Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Kembali lagi dengan channel kami dan insya Allah tentunya kita akan menginformasikan terkait latihan-latihan dari soal-soal yang kita pelajari. Teman-teman semuanya pastikan subscribe channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan update informasi dari kami. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mempelajari latihan soal dari PTS kelas 5 semester genap atau semester 2 tahun pelajaran 2020-2021 mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Teman-teman semuanya jangan lupa subscribe dulu ya sebelum dilanjut agar bisa terus update ya, karena tidak hanya buku pelajaran PAI, juga pelajaran yang lain. Oke, kita akan lanjutkan ke soal nomor 1. Soal nomor 1, surat Al-Maun menceritakan tentang A. pendusta agama, B. penolong agama, C. pejuang agama, atau D. pemersatu agama. Al-Maun, teman-teman masih ingat? Oke, jawabannya adalah pendusta. Nomor 2, dalam surat Al-Maun dalam Al-Quran, surat Al-Maun adalah surat yang teman-teman semuanya masih ingat, dalam Al-Quran surat Al-Maun adalah surat yang keberapa? 104, 105, 106, atau 107? Surat Al-Maun surat yang ke-107, betul. Kita akan lanjut ke soal nomor 3. Manusia laki-laki yang menerima wahyu dari Allah dan harus disampaikan pada umatnya adalah pengertian dari A. Nabi, B. Rasul, C. Malaikat, D. Manusia. Teman-teman fokus di harus disampaikan, karena ya teman-teman kan ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kalau Nabi, manusia laki-laki yang menerima wahyu dari Allah dan tidak harus disampaikan pada umatnya, artinya untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul itu harus disampaikan karena dia adalah utusan. Jadi sama juga Nabi juga. Jadi jawabannya adalah Rasul, ya, yang harus disampaikan pada umatnya wahyunya itu. Kita akan lanjut ke soal nomor 4. Sifat yang wajib dimiliki oleh para Rasul ada 4. Di antaranya sidik, yang artinya benar, salah, pintar, atau menyampaikan. Ya betul, sidik itu artinya benar. Kita akan lanjut ke soal nomor 5. Di bawah ini yang bukan termasuk Rasul Ulul Azmi. Teman-teman, Rasul Ulul Azmi masih ingat ada berapa? Ya betul, Rasul Ulul Azmi itu ada 5. Dulu waktu saya disingkat jadi Mimin ya. Mimin, Musa, Ibrahim, Muhammad, Isa, Nuh. Di sini ada Musa, ada Ibrahim, ada Nuh, ada. Nah, di sini kan ada Nabi Daud. Nah, Nabi Daud bukan termasuk Rasul Ulul Azmi. Ini jawabannya D. Kita akan lanjut ke soal nomor 6. Hidup di antara kikir dan berlebihan adalah pengertian dari hidup di antara kikir dan berlebihan. Pengertian dari apa jawabannya teman-teman semuanya? Hidup di antara kikir dan berlebihan. Jadi di tengah-tengah. Pengertiannya adalah sederhana. Jadi dia tidak kikir, dia tidak berlebihan, namanya sederhana. Kita akan lanjut ke soal nomor 7. Rasul yang memiliki ketabahan, kesabaran, dan keteguhan mendapat gelar. Gelarnya apa yang Rasul yang memiliki keteguhan, kesabaran, dan A. Ulul Azmi, B. Karomah, C. Irhas, D. Mukjizat. Ya, betul ya. Ulul Azmi itu Rasul yang memiliki ketabahan, kesabaran, dan keteguhan. Kita akan lanjut ke soal nomor 8. Jika kita beramal, maka niat kita harus ayo, kalau beramal niat kita harus apa? A. Mengharapkan imbalan, B. Mengharap pujian, C. Ikhlas, D. Ria. Nah, teman-teman pastikan kalau beramal niat kita harus C. Ikhlas. Lanjut ke soal nomor 5. Rasul Ulul Azmi yang memiliki mukjizat kitab Injil dan bisa menghidupkan orang mati serta menyembuhkan penyakit bawaan adalah
Masih ingat kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Dan ya, Nabi ini bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan penyakit bawaan. A. Nabi Musa, B. Nabi Isa, C. Nabi Daud, D. Nabi Ibrahim. Apa? Ya, betul, jawabannya Nabi Isa. Ya. Nabi Isa adalah di antara nabi yang mampu menghidupkan orang mati serta menyembuhkan penyakit bawaan. Kita akan lanjut ke soal nomor 10. Dalam diri Nabi terdapat uswatun hasanah. Yang dimaksud uswatun hasanah adalah A. Mujizat Allah, B. Wahyu Allah Subhanahu wa taala, C. Teladan yang baik, D. Utusan Allah. Uswah itu adalah teladan. Berarti jawabannya adalah teladan yang baik. Teman-teman, di bawah ini ada kunci jawabannya. Jadi teman-teman yang mau latihan ini bisa, dan yang membutuhkan filenya silahkan WA kami. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Sholatihim sahun. Lafaz yang tepat untuk melengkapi potongan ayat ini adalah, coba kalau yang A, wala yahuddu ala ta'amil miskin, bukan. Yang B, alladzina hum an sholat. Nah, berarti sudah ya, jawabannya B ya. Jawabannya B. Kita akan lanjut ke soal nomor 12. Nama surat Al-Ma'un diambil dari ayat yang keberapa? Ayo teman-teman, masih ingat ayat yang keberapa? Kita ayat yang ke A4, B5, C6, D7. Ayat keberapa? Masih ingat? Kita langsung jawab deh. Ayat yang ke-7, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Itu ya teman-teman semuanya. Kita akan lanjut ke soal nomor 13. Yang termasuk sifat wajib bagi Rasul kecuali, nah, sifat wajib bagi Rasul tadi sudah disampaikan, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Di sini yang bukan, yang tidak ada sidik, tabligh, amanah, fatonah itu kan, itu adalah baladah. Biladah artinya bodoh. Jadi Rasul tidak mungkin bersifat baladah atau bodoh. Kita akan lanjut ke soal nomor 14. Para Rasul Allah memiliki kecerdasan dan kepandaian dalam menyampaikan wahyu Allah. Sifat Rasul yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah cerdas. Bahasa Arabnya cerdas apa? A. Baladah, B. Fatonah, C. Amanah, D. Sidik. Betul ya, fatonah. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 15. Nabi Muhammad mendapat julukan Khatamul Anbiya wal Mursalin. Artinya adalah, maksudnya A. Penutup para nabi dan rasul, B. Bapa para nabi dan rasul, C. Rahmat bagi seluruh alam, D. Teladan yang baik. Khatamul Anbiya, khatam itu penutup, artinya jadi Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi dan rasul. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi-nabi selain nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang ngaku nabi, otomatis dia sesat. Karena rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya adalah yang bukan termasuk Rasul Ulul Azmi. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya. Mimin itu Muhammad, Isa atau Musa, Isa, Ibrahim, Nuh. Nah, berarti di sini ada Nabi Ayub. Nabi Ayub meskipun ujiannya sangat hebat, namun para ulama tidak menyebut Nabi Ayub termasuk Rasul Ulul Azmi. Jadi yang bukan Rasul Ulul Azmi adalah Nabi Ayub. Kita akan lanjut ke soal nomor 17. Kegunaan mukjizat yang dimiliki seorang nabi adalah sebagai berikut. A. Menyiksa kaum kafir, B. Berlaku sombong kepada Allah, kepada musuh Allah, mengalahkan musuh-musuh Allah, D. Menjadikan nabi bisa semena-mena karena kuat. Tentunya kegunaan mukjizat adalah mengalahkan musuh-musuh Allah. Kita akan lanjut ke soal nomor berikutnya. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan kitab suci dari Allah, yaitu kitab, nah, ini ada Al-Quran, Zabur, C. Taurat, D. Injil. Nabi Musa kitabnya apa? Teman-teman masih ingat Nabi Musa kitabnya apa? Ya, Taurat ya. Jadi Taurat ini jawabannya nomor 18. Kita akan lanjut ke soal nomor 19. Sidik merupakan sifat wajib bagi Rasul. Artinya sidik itu boleh benar, bisa jujur ya. Sidik itu juga jujur, bisa diartikan jujur. Kita akan ke atas. Di sini nih, sidik juga bisa benar, bisa jujur, teman-teman. Nah, ini jujur.
Yang berikutnya adalah sifat terpuji yang dimiliki oleh orang kaya tetapi tidak berlebihan dan boros adalah, jadi orang kaya yang tidak berlebihan dan boros, ya sifat terpujinya adalah sederhana. Kita akan lanjut ke soal nomor 21. Dalam belajar, kita juga harus ikhlas. Salah satu caranya adalah ketika guru menjelaskan, kita harus, ya pastinya kita harus mendengarkannya ya. Masa membuat gaduh, masa mengacungkannya atau memalingkan muka. Kita akan lanjut ke soal nomor 22. Salah satu penyakit hati yang perlu dihilangkan dalam beribadah adalah, dalam beribadah ya, penyakit hati yang perlu dihilangkan dalam beribadah: A. Tawadu, B. Serakah, C. Ria, D. Khusyuk. Jawabannya pastilah ria, karena ini penyakit hati ingin dilihat oleh orang lain. Yang berikutnya adalah nomor 23. Larangan Allah hendaknya selalu kita, kalau larangan Allah harus kita apakan? A. Lupakan, B. Ucapkan, C. Jauhi, D. Laksanakan. Ya betul, jauhi ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 24. Jika kita memiliki uang jajan berlebihan, maka sebaiknya A. Dihabiskan untuk jajan, B. Ditabung sebagian, C. Dikembalikan kepada orang tua, atau D. Dibelikan ke buku cerita. Jika memiliki uang jajan maka lebih baik ditabung ya, ditabung. Karena memang ya sebagai bekal di masa depan. Kita akan lanjut ke soal nomor 25. Orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya untuk menolong orang lain disebut orang apa? Mudah lah ya teman-teman, kikir. Ya, orang kikir dia tidak mau mengeluarkan hartanya walaupun untuk saudaranya. Kita akan lanjut ke soal nomor berikutnya teman-teman. Kita akan ke bagian 2. Arti kata al-maun adalah, masih ingat al-maun apa artinya? Ya, al-maun adalah barang-barang yang berguna. Sifat cerdas seorang nabi disebut, kita akan ketik ya satu persatu, semoga menjadi ilmu bagi teman-teman. Fatonah. Ya, ini jawabannya. Sikap yang menjadikan pelakunya sebagai teman setan adalah tadi boros. Ya. Udah 2 aja cukup lah, yang lainnya diucapkan lagi. Lawan dari sifat amanah adalah, ayo lawan sifat amanah, berarti khianat. Yang ke-30, nomor 30. Jumlah Rasul ulul azmi ada, masih ingat tadi saya sebutkan mimin itu berapa huruf? Ya 5, berarti ada 5. Apa arti tabligh? Ya tabligh artinya menyampaikan. Apa lawan dari sidik? Sidik itu kan jujur, berarti lawannya kizib atau bohong. Itu ya. Kata al-maun diambil pada ayat yang ayat yang ke-7 teman-teman. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 34. Apa arti Rasul? Teman-teman tahu Rasul? Ya, Rasul itu utusan atau menyampaikan. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Hidup antara pelit dan boros disebut, tadi Rasul udah ya, utusan ya. Apa arti Rasul adalah utusan. Nomor 33 juga sudah, al-maun itu ayat yang ke-7. Hidup di nomor 35 sekarang. Nomor 35, hidup di antara pelit dan boros disebut, ya tidak pelit, tidak boros, itu namanya sederhana. Tuliskan surat al-maun ayat 2. Teman-teman tahu ayat 2, ayat 1, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kita akan lanjut ke soal nomor 37. Ciri-ciri pendusta agama. Nah, ciri-ciri pendusta agama itu orang yang menghardik, orang yang tidak memberi makan orang miskin, serta ada lagi ya, nanti pelajari ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 38. Sebutkan nama-nama Rasul yang termasuk ulul azmi. Tahulah tadi disebutkan ya, mimin itu ya. Muhammad atau Musa, Isa, Muhammad, Ibrahim, Nuh. 39. Nomor 39, sebutkan 4 sifat wajib bagi Rasul. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kita akan lanjut ke soal nomor terakhir. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas itu
semata-mata hati bersih karena Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharap imbalan dari manusia. Di sini ada kunci jawabannya, teman-teman. Ya. Itu saja, teman-teman. Sekali lagi menguatkan bahwa jika soal ini tidak sesuai atau di sekolah teman-teman atau PTS yang dilaksanakan, maka ini jadikan sebagai untuk materi PTS kelas 5 semester 2 2020-2021. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.